Sahabat Nusantara, kita semua tahu bahwa Pak Niko adalah sosok yang kuat secara spiritual. Terbukti dari ajaran-ajaran beliau yang sudah membantu puluhan ribu orang. Dari orang yang terpuruk hidupnya sampai kepada mereka yang sudah berkelimpahan. Namun di sisi lain ada satu cerita yang baru kami juga dengar, terutama bagi narasumber yang kita undang pada hari ini. Beliau mengetahui sejarah panjang, terutama ketika ada apa istilahnya ya, ada pewahyuan tentang Pak Niko di Pulau Bali. Langsung saja kita sapa, di studio MLN sudah hadir Pak Gede Parte. Selamat datang, Pak. Selamat pagi, Pak Berto. Selamat pagi, apa kabar? Baik, sehat, berkelimpahan. Wah, berarti sudah frekuensinya sudah nyambung nih Pak, karena sudah sehat berkelimpahan ya Pak. Karena apalah arti sehat kalau nggak berkelimpahan, dan juga sebaliknya, kelimpahan tapi tidak sehat. Benar. Dan beliau adalah saksi bagaimana ada pewahyuan khusus untuk Pak Niko, dan beliau adalah saksi hidup yang masih menceritakan tentang cerita itu. Pak Gede sudah lama bertemu, maksudnya mengenal Pak Niko? Kalau mengenal beliau itu sudah hampir 15 tahun, Pak Berto. Itu secara personal ya, sudah kenal ya? Oke, 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau boleh cerita sedikit awal mulanya. 15 tahun yang lalu itu beliau itu diantar sama almarhum ini dari orang dari Kendal, namanya Pak Tohar. Kemarin itu jujur kalau saya ketemu bapak yang kedua ini baru 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu lah. Oke. Namun sebelum itu kami di Bali dulu ada perkumpulan, adalah seorang Bu Jero. Tapi sebelumnya Bu Jero ini siapa? Bu Jero itu maksudnya posisinya sebagai apa? Dan beliau itu bukan siapa-siapa. Nulis pun beliau nggak bisa. Baca tulis pun beliau nggak bisa. Oke. Kemudian cuman di Bali itu beliau itu dipercaya ya, jika ada orang kesusahan datang ke sana bertanya, ada wahyu lah dari atas. Guru spiritual gitu, lah ya. Bu Jero itu menyampaikan wahyu lah atau pewisik lah bahasa Balinya. Nah 15 tahun lalu itu beliau itu bercerita bahwa akan ada utusan dewa, itu bahasanya utusan dewa, yang akan datang ke Bali, diantar dengan orang tinggi yang ada luka di pundak kirinya. Beliau ini perawakannya tidak terlalu tinggi, gemuk, mukanya agak bulat, sampai setel itu. Bu Jero itu memberikan pewisik ya, istilahnya pewisik seperti itu karena ada yang tanya atau tiba-tiba beliau turun itu? Tiba-tiba wahyu seperti itu. Jadinya pas kami kumpul orang banyak, beliau itu seperti kalau bahasa Balinya kerauhan ya, atau kesurupan lah. Yeah. Kesurupan, ada yang masuk lah, ada yang memasuki. Langsung berkata-kata itu, ditunggu saja, sebentar lagi ada utusan dewa dari seberang akan membantu kalian semua, itu bahasanya. Hanya itu saja, tapi sebatas itu. Sampai ciri-ciri orangnya dan ciri-ciri rumahnya. Oke. Disebut. Padahal Bu Jero ini jelek kata, mohon maaf sekali. Baca nggak bisa, nulis nggak bisa. Bahasa Indonesia juga nggak bisa. Itu malah ngomongnya bahasa Indonesia. Oh, tiba-tiba dia bisa berbicara dalam bahasa Indonesia? Iya, dan lancar lagi. Oke. Sorry itu. Nah, waktu itu kan kami jadinya bertanya-tanya nih. Kami ini siapa. Seperti itu, Pak Berto. Nah, itu pewisiknya. Okay. Nah, kami waktu itu kan perkumpulan orang susah nih. Orang susah. Dulu kami perkumpulan itu namanya Swisindo. UN Swisindo ya. Oke. Dah itu katanya yang bisa melunasi utang inilah, utang itulah gitu loh ya. Banyaklah program apalah gitu. Nah, kemudian Pak Tohar ini presiden Swisindonya waktu itu. Nah, terus karena ada perkumpulan banyak itu, nah Pak Niko ini ikutlah
main ke Bali waktu itu sama Pak Tohar. Tapi bukan kami mengundang, enggak. Tapi sebelum beliau datang itu sudah ada wahyu seperti itu dari Bu Jero ini, gitu ceritanya Pak Berto. Oke. Nah kami sangat nanti-nantikan lah siapa sih. Akhirnya menjelang beberapa bulan berikutnya datanglah beliau berdua ini, Pak Niko diantar dengan Pak Tohar almarhum. Kenapa langsung ke Bali? Apakah ada urusan yang menjadi peristiwa mendatangkan Pak Niko di Bali? Jadinya beberapa bulan kemudian, lalu datang ini Pak Tohar telepon saya, Pak Gede saya mau ngajak teman ke Bali. Oh ya silakan Pak. Nggak ngomong namanya siapa, nggak ngomong. Baru datang, saya jemput ke bandara. Tahu-tahu ciri-ciri orangnya itu sama persis seperti yang sebutkan Bu Jero itu, gitu. Pak Gede yang jemput kan? Saya yang jemput. Nah, cuman waktu menjemput di bandara itu, apakah sudah kepikiran, oh ini orangnya, atau masih ya sebatas ya jemput aja, terus tapi di perjalanan mulai. Kalau saya waktu itu, saya kira biasa-biasa saja. Intinya nggak percaya lah. Gitu. Nggak percaya dengan waktu itu waktu itu Bapak seperti itu, saya pribadi dan teman-teman masih meragukan lah. Karena waktu itu kan kami itu sangat butuh pertolongan nih. Perkumpulan kami itu sangat butuh pertolongan. Jadinya pinginnya instan gitu loh. Dan juga 15 tahun yang lalu juga belum sebesar sekarang ini. Jadi wajar dong. Ya kan? Oke. Udah gitu pas lihat Bapak pertama, siapa sih? Emang bener sih? Apa bener apa enggak nih? Nah, kayak gitu jadi gitu. Oh biasa-biasa aja. Bener bisa bantu nggak? Gitu. Kegiatan apa saja di sana selama di Bali? Ya keliling ke teman-teman yang Susindo itu, keliling kemana-kemana gitu. Udah itu sampai ya inilah apa namanya, ya hal-hal yang gelap lah kita lakukan gitu istilahnya. Hari ini nah udah itu akhirnya nggak jadi apa-apa juga gitu. Akhirnya beliau balik ke Jawa setelah 4 bulan rasanya di Bali. Oke. Nah kemudian beberapa bulan yang lalu nih ceritanya Pak Berto, beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 25 September itu 2024. Kami yang teman-teman dulu itu kan masih nih kenal, masih jalan, masih berusaha lah. Kalau pikir-pikir susahnya kami 15 tahun loh sudah. Ya, betul. Semenjak saat bertemu Pak Niko sampai sudah, kemarin. Iya. Udah gitu apapun kami lakukan tuh, yang dihuka-huka lah, apalah, wah gelap Pak Berto. Tanya orang pintar, terus cari sepuh lah apa, cari uyut buwe, sudahlah segala macam. Udah gitu, nggak jadi apa-apa. Akhirnya kami balik pulang ke Bali sama Pak Tut Murja namanya berdua. Sampai di Semarang, di rest area, uang saya tuh habis Pak Berto. Mau pulang ke Bali nggak nyampe. Iya nggak cukup. Mau balik ke Bandung juga nggak nutut. Wih pokoknya maju kena mundur mati. Udah itu teman saya tuh Pak Ketut itu bilang, Pak Gede ayo kita ke Pak Niko aja. Oh malah teman Pak Gede ini update terus ya tentang Pak Niko? Iya karena ada temennya dia ngajakin ngasih tahu gitu loh. Cuman karena saya enggak, dia itu enggak juga gitu. Pokoknya ikut saya dah intinya. Hah? Ngapain ke sana? Oh gitu saya Pak. Ngapain ke sana? Enggak usah. Terus gimana Pak Gede kalau kita nggak ke sana kan? Gimana kita pulang? Ngomong gitu teman saya. Ya dah kalau itu telepon saya bilang. Oh enggak berani Pak Gede. Sekarang Pak Niko sudah beda. Bedanya gimana? Beliau itu sekarang sudah banyak membantu orang. Di Bali itu sudah ribuan orang dibantu. Masa sih saya bilang gitu. Terus ya telepon enggak berani bilang gitu. Ya WA kalau itu WA. Enggak berani juga. Udah itu ya sini nomor teleponnya saya telepon. Akhirnya waktu itulah pertama kali tanggal 29 itu saya telepon Bapak
Itu Pak Niko, saya telepon, diangkat, kemudian disambut baik. Saya cerita, Pak saya kehabisan ini bla 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 segala macam, belum makan sampai saya Pak, sudah kesini ke Salatiga, mampir di rumah saya berkelimpahan, gitu, Pak. Nah setelah itu sering komunikasi lagi ya, at least ya saya di sini sekarang sudah dengan tidak susah seperti dulu lagi gitu loh Pak. Sudah ya berkelimpahan walaupun belum berkelimpahan banget. Sudah tracknya sudah benar. Google Map-nya sudah saya terima. Google Map saya terima. Bukan itu baru dulu 15 tahun lalu kan baru ciri-cirinya ini. Lalu setelah 15 tahun hilang dan bertemu lagi, adakah tanda-tanda yang menyertai selanjutnya untuk menjadi petunjuk ini loh, utusan dewa ini mau ngapain gitu loh. Lanjut Pak, jadi itu kan masih sebatas ketemu Pak Gede cerita ya. Lalu apakah ada tanda-tanda lain? Gini, waktu itu akhirnya saya laporan nih sama Bu Jero nih. Bu Jero, saya ketemu Pak Niko. Sekarang sudah beda beliau. Iya, sudah beda, saya tahu. Padahal belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Saya tahu. Cuman saya memang di bahasa Bali di lemah itu di dunia ini nih, memang nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya bodoh. Cuman kalau dari alamnya sudah tertulis seperti itu. Ngomong itu Bu Jero. Pokoknya ikutin Pak Niko sekarang. Inilah yang benar. Inilah yang benar itu benar dalam arti apa Pak? Selama ini kan banyak yang ini Pak Berto, apa namanya, yang ngaku-ngaku bilang spiritual ini itu tapi ada email belakangnya. Bilang spiritual ini itu tahu-tahu harus beli sesuatu di sana. Kan seperti itu. Kalau Bu Jero itu bilang ini yang murni yang benar. Seperti itu Pak Berto. Jadinya teman-teman akhirnya saya kumpulkan kembali. Nah, saudara-saudara lama Bapak, saudara-saudara tua Bapak itu saya kumpulkan kembali, saya rangkul lagi, saya ajak lagi karena tugas Bapak Pak Gede, saya satu yang nggak pernah saya lupa Pak Berto. Tugasnya Pak Gede menabur kebaikan dengan penuh kasih dan menjadi jawaban buat orang banyak. Itu luar biasa Pak Berto, luar biasa. Tapi jangan ada email-email sedikit pun, jangan ada. Kalau ada email-email, nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau sudah pure loss, harus tulus berarti ya. Loss dah, loss pokoknya dah. Nah, jadinya dan apa yang disampaikan Bu Jero itu pun juga benar Pak Berto. Maksudnya Bapak itu sebagai utusan dewa yang akan membantu. Sekarang kan buktinya ya, banyak orang yang sudah dibantu. Sudah luar biasa Pak Berto. Gitu. Kalau dari Pak Gede sendiri melihat setelah ini apa yang akan dilakukan dari Pak Niko untuk melanjutkan perjalanan spiritual ini? Sebenarnya ini apakah hanya berhenti pada sekedar membantu banyak orang, ataukah ada dalam tanda kutip amanat khusus yang diberikan semesta yang Bu Jero terima untuk Pak Niko? Kemarin itu sebenarnya ada. Kemarin itu waktu Bapak pulang dari Bali. Yang terakhir ini ya? Yang terakhir kemarin nih. Itu ke siapa-siapa belum cerita saya, tapi ke Bapak sudah. Bapak itu kondisinya kemarin tuh lagi datang dari Bali kemarin tuh lagi drop. Mungkin pas ada di YouTube channelnya pas Bapak bilang itu, saya padahal saya tidak enak badan tapi harus ini kan gitu. Iya. Jero itu kan nggak tahu, saya juga nggak tahu kan. Nonton APWA Jero itu nggak punya, punya lulit. Makin nonton YouTube ya kan nggak pernah. Nah pas saya kesana dibilangin, Pak Gede, kasih tahu Bapak sekarang cukup sampai detik ini ya, cukup istirahat. Pak Jero bilang itu. Bapak itu kepala, kalau Bapak itu bisa menghilang, kalau Bapak itu sampai menghilang, badan dan ekornya nanti bingung semua. Saya mengartikan itu pusing 7 keliling saya.
Bapak menghilang itu kan ada dua arti nih. Ya. Mungkin menghilang dalam arti kata menghilang kemana atau gimana kan nggak tahu saya. Tapi intinya nanti kasihan ekornya itu pusing, bingung semua nanti. Pokoknya sekarang suruh istirahat. Berarti harus fokus di kesehatannya beliau ya. Sudah itu Puji ini, saya telepon Puji kan, saya telepon Bapak nggak diangkat mungkin karena pas banyak tamu. Saya telepon Mas Puji lah cerita kalau bilang Pak ada tamu ini, Bu Jero bilang gini, langsung Bapak, Pak stop, namanya istirahat ke dalam besok lagi. Seperti itu. Dan memang Bapak waktu itu katanya kurang enak badan. Pak Gede, Pak Niko kan sering ke Bali ya? Akhir-akhir ini. Iya, sebetulnya ya. Dari kacamata Pak Gede, apa dampaknya untuk Bali sendiri? Setelah gini, Bali sama Jawa Tengah khususnya itu dari segi budaya kan hampir sama nih. Betul. Kejawen. Ya. Ya. Jawa Akarnya Tengah, ya. Sama. Bahkan hampir 80% penduduk Hindu Bali itu kan asalnya dari Jawa. Ya. Dari Majapahit. Pas kalah larilah ke Bali. Udah itu kalau saya melihat itu Nusantara Jaya ini pasti harus dimulai dari yang terkecil dulu. Dari desa, dari adat kan itu. Yeah. Bapak itu sering ke Bali itu saya lihat karena apa ya, kebangkitan Nusantara itu mulai dari Bali itu kalau saya lihatnya. Mulai dari Bali. Mulai dari Bali kemudian nanti menyebar meluas ya. Yang dari Jawa ke utara ke Kalimantan, terus ke barat ke Jawa Barat, ke Sumatera. Yeah. Yang dari Bali ke timur, ya, ke NTT, NTB ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Dalam waktu dekat? Waktunya yang tidak bisa ditentukan karena tergantung power yang kita ciptakan. Oke, tidak hanya Pak Niko tapi kita yang mengikuti beliau ini juga harus pasti terjadi. Oke. Bahkan kemarin pun ada ya setelah ketemu dengan usaha-usaha Bapak, PT-PT yang di bawah Bapak, ada yang kayak ada nih air nih terik, terus ada rokok, ada HNH pupuk. Itu malah kita mau mengembangkannya ke timur juga dengan skala yang lebih besar dan bahkan tidak menutup kemungkinan, bahkan ada wacana nanti kalau udah seperti apa pabriknya dibuat di Bali. Dan sahabat Nusantara, ini podcast singkat dengan Pak Gede Parta yang tadi merupakan saksi perjalanan spiritual Pak Niko. Dari 15 tahun lalu terakhir bertemu sampai bulan September kemarin bertemu untuk yang kesekian. Ya setelah ada jeda cukup panjang.